Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembelajaran penyajian data dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu PBM, yang beranggotakan Sintiana Tanjung, Dela Sari, dan Sekta Ambarini. Baik, langsung saja materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian penyajian data dengan tabel. Data yang disajikan dalam bentuk tabel akan memudahkan dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Data-data yang diperoleh disajikan dalam tabel dengan menggunakan turus dan angka. Turus dan angka ini menunjukkan frekuensi dari masing-masing data tersebut. Yang pertama yaitu penyajian data dengan pengelompokan. Di sini ada contohnya, yaitu nilai ulangan matematika 20 siswa sebagai berikut. Ada kan contohnya di sini? Baik, setelah itu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut, yang ada dalam kolom nilai, turus, dan banyak siswa. Dalam menyajikan data dari data acak ke bentuk tabel, maka menggunakan turus atau tanda ketika kamu mencaca nilai data tersebut. Lalu urutkan data ketika kamu mencaca setiap satu nilai data, kemudian tuliskan dengan turus pada tabel sesuai nilai datanya. Setelah selesai mencaca, jumlah dan hitung turus tersebut pada setiap baris. Kedua yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data yang ukurannya besar, maka akan sangat mudah kalau data dikelompokkan terlebih dahulu menjadi beberapa kelas interval. Baru ditentukan frekuensi dari tiap kelasnya. Sebagai contoh, data suatu hasil pengukuran tinggi dengan N sampai dengan 40 siswa adalah sebagai berikut. Ini ada contohnya. Data tersebut dapat dikelompokkan sehingga tersusun daftar distribusi frekuensi data berkelompok dengan banyak kelas, yaitu 7, dan panjang kelas interval 9, seperti terlihat pada tabel 13.2 di samping ini ya. Yang ketiga yaitu tabel 1, 2, dan 3 arah. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori atau aturan tertentu untuk memudahkan menganalisis datanya. Ada beberapa bentuk tabel, antara lain yaitu yang pertama tabel 1 arah one way table, 2 arah two way table, dan tabel ketiga arah three way table. Berikut ini akan dijelaskan ketiga jenis tabel berikut. Yang pertama itu tabel 1 arah, yang ada tabel yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau satu karakteristik tersebut hanya memuat keterangan mengenai satu karakteristik saja, ialah kegemaran siswa. Yang kedua yaitu tabel 2 arah, ialah tabel yang menunjukkan dua hal atau dua karakteristik tinggi. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Yang ketiga yaitu tabel tersebut menunjukkan perolehan medali menurut dua karakteristik, yaitu nama negara dan Indonesia medali. Tabel 3 arah ini ialah tabel yang memuat 3 hal atau 3 karakteristik dari tabel tersebut. Di atas adalah misalkan umur paman, merek, dan jenis kendaraan. Jadi berdasarkan pada keterangan yang akan disajikan merupakan dasar pemikiran dalam menyusun banyaknya kolom dalam tabel yang akan dibuat. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi kedua akan disampaikan oleh Dela Sari. Kepada Dela, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penyajian data dengan diagram. Nah, pengertian diagram adalah suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah grafik, garis, atau tabel. Diagram merupakan sebuah sarana untuk mempermudah pengguna dalam menganalisis data dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami tentunya. Selanjutnya itu ada beberapa macam diagram. Yang pertama ada diagram batang. Nah, diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram garis. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahunnya, jumlah produksi barang setiap tahunnya, atau
perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, seperti data yang akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi oleh juring. Juring-juring dapat dinyatakan dalam bentuk persen maupun dalam bentuk derajat. Nah, rumus diagram lingkaran biasanya seperti rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu, yaitu rumusnya adalah besar sudut frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Nah, untuk rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen, yaitu bentuk persentase, yaitu sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, itulah rumus dari diagram lingkaran. Selanjutnya ada diagram gambar. Diagram gambar yaitu adalah bagian yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Biasanya dia mewakili misalnya satu gambar buah apel. Nah, itu mewakili berapa puluh apel. Misalnya satu gambar apel itu menggambarkan 100 apel. Nah, biasanya seperti itu diagram gambar. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Della. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Sekta Ambarini kepada Sekta, dipersilakan. Saya Sekta Ambarini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak struktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi para peserta didik untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan berpikir kritis sekaligus mendapatkan pengetahuan baru. Lalu ada karakteristik model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan dari dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, yaitu permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat adalah permasalahan yang menantang pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang kelima, yaitu pemanfaatan pengetahuan yang beragam. Lalu yang keenam adalah belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Yang ketujuh, yaitu pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah. Lalu yang kedelapan, yaitu keterbukaan proses. Dan yang terakhir yaitu ke-9, model pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan review. Lalu ada indikator model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, orientasi masalah pada siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik individual maupun kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu, model pembelajaran berbasis masalah memiliki tujuan, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri. Yang terakhir yaitu model pembelajaran berbasis masalah memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, yang pertama keunggulan. Keunggulannya adalah melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua adalah berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Dan kelima yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi penyelidikan. Yang kelima yaitu menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahannya adalah model ini membutuhkan kebiasaan karena model ini terlalu rumit untuk siswa SD. Dan yang kedua yaitu model ini membutuhkan waktu yang lama karena model ini terlalu rumit, jadi membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih kepada Sekta dan sekian presentasi dari kelompok kami.
kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.